gila keren banget. Ya. Kayak lorong ya. Stempel bro, stempel bro. Nyasar kita. Pagi. Ini kita lagi jalan mau beli makan pagi, terus stop dulu di Sevel. Katanya istriku ada makanan enak, nggak tahu apa. Kita ikut aja. Let's go. Ini dia. Banget pagi-pagi harganya. Ini strawberry. Harganya yang fix itu yang dikurung ya? Iya, yang Ini yang udah pajak, jadi mereka tuh selalu nyertain harga yang sebelum pajak dan sesudah pajak. Jadi ngitungnya yang udah dipajak. yang sudah pajak. Lucu lah. Telo dan susu. Atau lihat aja. Oh, ternyata nggak semuanya ada. Guys, let's go. Ini mesin smoothies. Ini ada stepnya nih. Nah, aduh nggak kelihatan. Tuh ada stepnya tuh. Scan barcode. Oke. Begitu. Jadi habis diginiin nih, dia tuh langsung kayak ngebersihin sendiri gitu. Jadi bersih lagi tuh dalamnya. Kayak nyuci. Ya jadi yang terpenasaran. Enak, nggak manis. Jadi manisnya tuh cuma Dari buahnya toh. buahnya toh. Nggak kecut. Padahal berry itu kecut loh biasanya. Enggak sih? Mungkin karena ada pisangnya ya. Oh, Jadi kayak betul. Oh, keras. Oh iya. Karena atasnya kan gula brule. Tuh, coba. Es krimnya enak, bulunya bikin kemanisan. Es krimnya apa? Vanilla aja? Es krimnya ini, rasa susunya itu kuat banget, tapi nggak gitu manis es krimnya. Nah, brulenya bikin manisnya kebus, jadi manis banget gara-gara brulenya. Terus satu hal ya, orang Jepang itu strict sekali dengan aturan dan semua aturan. Kayak contoh minum, makan itu mereka tuh nggak suka makan sama minum jalan. Jadi kita kalau makan tuh mesti diem di tempat, selesaiin makannya, terus buang sampahnya. Itu nggak jadi masalah kalau kamu minum atau makan yang kayak kita gini. Nih, kalau minum yang kayak gini nggak apa-apa. Kalau minum kopi yang sakit kepala, kamu mesti diem di tempat sampai kopinya habis, sedangkan kamu masih punya schedule yang lain. Itu lumayan agak buang waktu sih. Makanya aku selama di Jepang ini tuh malah jarang banget ngopi kalau nggak yang masih punya lumayan banyak waktu dan ada coffee shop yang buka. Ya akhirnya kita mesti kayak gini.
makan dulu di depan Sevelnya. Habis gitu nanti kita buang sampahnya, baru kita bisa jalan lagi. Jadi nggak bisa sama jalan sama makan. Gitu. Oh iya, kopi. Kita berhenti dulu sebentar. Ngopi pagi. Ya kayak yang tak bilang tadi, kita nggak bisa sama jalan, jadi kita berhenti dulu, ngopi dulu. Tempat random. Ya, untung ketemu tempat random. Enak lagi tempatnya. Jadi kita bisa ngopi di terasnya dia. Mari kita coba. Gitar Fender. Gitar. Harganya Ini 500. 5. Apa ya? Pengen yang mana? Aku pengennya ini sih, antara ini atau ini. Tunggu, nggak kelihatan. Antara mana? Ini atau ini. Yuk, coba. Ayo, apa sih? Susah emang. Nah. Yang mana? Aku dapat tak pengen ini. Ih, dapat. Oh, dia kita, nanti kita dapat ini, dapat. mau dirakit ya. Ya, jadi Ini udah di lantai 3 by the way. Sebanyak ini. Pusing ngapain lihat ya. Tapi malah yang dicari nggak ada. iya. Hasil gacha. Keren. Toko di sini tuh kebanyakan bukanya siang banget. Tutupnya awal banget, jadi kalau pas baru buka nih masih yang nunggu udah banyak. Iya. Padahal nggak ada apa-apa juga, nggak ada event apa-apa. Iya. Tapi tetap belum masuk, soalnya belum jamnya. Ya ampun. Sampai sini dulu, main Harvest Moon aku di sini. Anjir. Nostalgic banget ya. Berarti ini apa lagi? Nah, ini tuh Nintendo yang nggak keluar di Indonesia. Di Indonesia tuh warnanya yang box yang abu-abu. Nah itu di Indonesia keluarnya. Di Jepang keluarnya tuh yang ini. Nggak ngerti. Gila sih, keren sih. Oh, ini. Apa sih ini? Ini kita udah kelaparan. Habis jalan panjang banget. Kita cari makan dulu. Nah, kali ini kita mau makan di Sukiya. Tunggu saya, Mas. Nah, Sukiya ini tuh sebenarnya kayak Yoshinoya gitu sih. Di sini tuh ada 3 yang kayak Yoshinoya. Sukiya, Matsuya, sama Yoshinoya. Ya. Cuman Yoshinoya kita udah coba. Matsuya kita kemarin udah coba. Nyoba yang Sukiya. Cuman so far Yoshinoya di sini menunya banyak banget. Jauh lebih banyak ketimbang di Indonesia. Matsuya nggak tahu kenapa aku suka kimchinya. Nah, yang Sukiya nggak tahu gimana. Kita habis ini cobain ya. Terus tadi kita masuk ke store-store gitulah, nyari mainan, nyari apa. Tadi ketemu 2 mainan sama nih. Aku gantungan kunci. Tapi ya gitu. Jalannya lumayan panjang. Kalau dihitung di Maps tuh sekitar 1,8 kilo kita jalan ke Shotenkaku. Tapi sepanjang 1,8 kilo itu banyak banget orang jual kayak apa ya, DVD, apa ya,
mainan-mainan kayak gitu banyak. Mainan-mainan action figure gitu banyak banget. Ada yang baru sampai yang second juga banyak. Nah ini kita mau pesan makan dulu. Habis ini kita jalan lagi. Oke, let's go. Menarik banget nih, ikan makarel, ayam karage, sup. Ini apa yang? Cheese. Ini cheese. Cheese-nya ada 3 jenis gitu deh. Oh. Kimchi seperti biasa. Selalu pakai kimchi dia. Yuk makan dulu. Di sini ininya bisa nambah-nambah sendiri ya. Oke. Bayarnya nggak ditungguin sama kasirnya. Terus? Cuman ditanyain Pak bayar pakai apa. Terus aku langsung mencet sendiri, terus dia pergi. Terus apa? Maksudnya? Oh ternyata udah begitu doang. Ininya keluarnya ini nggak ditungguin lah, maksudnya soalnya krunya nggak banyak, jadi itu cuman kayak buat ngarahin doang, ngarahin mesin kasirnya, tapi selebihnya ngurus sendiri. Self. Ya gitulah. Tapi emang sering sih di Jepang kayak gitu, banyak self service. Kita mau jalan lagi ke Sutenkaku dan sebenarnya hari ini tuh suhunya enak sih, nyaman banget suhunya. Suhunya tuh sekarang di angka 19 derajat Celcius. Ini jam 1. Ya, ini jam 1 siang. Dan emang prediksinya suhu hari ini tuh emang anget lah, agak anget. Jadi makanya kita juga pakai bajunya nggak lebay, biasa aja. Kita lagi mau jalan lagi nih ke Sutenkaku. Tapi Sutenkaku tuh kayak satu blok buat jajan-jajan gitu sih. Harapannya sih kita bisa nemu jajan-jajan baru ya, ketimbang yang di Dotonbori. Nah tapi nggak tahu deh. Kita lagi mau jalan. Let's go. Itu Sutenkakunya tuh. Itu menara Sutenkaku. Ini kita lagi nunggu lampu penyeberangan. Padahal ini nyebrangnya dikit loh, cuma dari sini ke situ doang. Tapi orang tetap nunggu lampu penyeberangannya nyala gitu. Oke, kita udah sampai di wilayahnya Shinsekai. Ini ada Shinsekai Market di depan situ. Ya ada banyak lah, ada tempat toko oleh-oleh, terus ada kayak apa namanya, jajan-jajan gitu. Kita cari jajan-jajan sama berburu oleh-oleh kalau nemu. Soalnya kadang di Jepang tuh oleh-oleh tuh ketimbang kamu cari di Donki, mending kamu jalan, habis itu kalau ada ya magnet atau apa, sesuatu yang menarik, itu lebih unik-unik. Terus kadang kalau kamu hoki, itu justru lebih murah ketimbang Donki. Even setelah tax refund ya, itu jauh lebih murah. Tapi karena belinya dikit-dikit jadi nggak tax refund. Iya, maksudnya kita nggak tax refund. Tapi kan kalau di Donki itu, ya Donki juga ngeselin sih tempatnya. Padat banget di Donki. Udah, mau lihat dulu. Oke, kita lihat dulu ya. Sama sih harganya. Nah, barang-barang Nintendo kayak gini tuh gampang banget nemuinnya di sini. Dan lucu-lucu. Lucu-lucu kan? Pokemon. Nah, terus kayak magnet-magnet kayak gini tuh lebih enak cari di luar Donki aja.
Kedon ini kalau pas perlu-perlu aja, cuman ini lagi mahal sih, 880. Kemarin aku lihat ada yang jual 550 dan di pinggir gini juga, jadi emang variatif banget kalau di pinggir-pinggir gini. Kita balik lagi ke Shinsekai. Ada apa? Apa ya? Kirain kok ini juga begini-begini aja ya? Nggak ada beda. Iya. Tadi siang sepi, sekarang sepi. Iya. Sebenarnya mereka bukanya jam berapa? Nggak tahu, tapi harusnya ada yang bagian jajan-jajan gitu kan. Agak Kayaknya naik. depan sana kayaknya. Let's go. Hari ini, malam ini lebih tepatnya suhunya sangat bersahabat. Masih nyaman lah ini lah. Sebagai warga tropis, nih, saya masih pakai lengan pendek. Sekarang sekitar 19 derajat Celcius. 19 sama masih suhu AC lah. Nggak perlu pakai jaket atau apa yang terlalu tebal. Oke, let's go. Kita lihat ke depan ada apa. Shuntankaku Tower ini tuh sebenarnya kita bisa naik ke atas. Kalau pakai Osaka Amazing Pass yang kemarin kita pakai, itu gratis. Kalau mau naik ke Shuntankaku Tower ini ke atas tuh gratis. Tapi kalau kalian mau bayar, itu juga bisa. Udah masuk ke area jajan-jajanannya. Daerah Shuntankaku ini tuh sebenarnya masih mirip-mirip kayak Dotonbori, cuman dia jauh lebih kecil. Secara skop tuh nggak terlalu besar. Kalau Dotonbori kan gede banget, terus rame gitu. Nah ini di sini jauh lebih kondusif lah ya. Sepertinya begitu. Jauh lebih kondusif. Jalan-jalannya pun tuh nggak yang terlalu desek-desekan, masih nyaman lah nih. Belakangnya begitu. Nih kalau mau lihat Shuntankaku Tower-nya. Nah kalian bisa naik ke atas itu tuh kalau mau. Ini kayaknya kita lagi di tengah-tengah Shuntankaku, yang daerah Shuntankakunya. Kita lagi ada di tengah-tengah banget. Sekarang kita mau ngantri beli takoyaki. Oke. Please. Kita akan beli takoyaki. Cuman tempat takoyaki yang ini tuh punya tempat duduk gitu sih. Ada beberapa pilihan. Jadi semuanya harganya 600. Mari kita cobain ya. Halo. Takoyaki. Jadi takoyakinya tuh ini pilihannya ada beberapa rasa. Cuman kita tadi milih yang citrus onion. Ya, citrus onion. Nggak tahu deh. Citrus itu apa? Yang daun bawangnya sih ngerti ya. Tapi citrusnya nggak ngerti apa. Mari kita coba. Seperti biasa, takoyaki mesti dibeli dulu, nggak bisa langsung dimakan. Gede banget isinya. Ya. Enakan yang sebelumnya. Kayak nggak rasa takoyaki. Rasanya Mungkin karena pakai citrus itu kali ya. Ini rasanya asin. Terus, nah citrusnya tuh kayak ngasih aksen lebih asin lagi gitu. Jadi kayak martabak rasanya pas kena daun bawang. Ya, ini jajanannya kebanyakan sih kita mesti masuk ke dalam gitu, terus duduk gitu. Bukan jajan yang kalian beli terus habis itu dimakan di pinggir ya, itu bukan kayak gitu. Tapi kita jalan-jalan terus aja lah. Siapa tahu nemu yang lebih seru lagi. Let's go. Aki. Nice. Gitu,
lagi. Yuk. Tuh yang 50% off. Nice. Yang es krim ini tuh kalian bisa tukerin di situ. Ya kita coba tukerin. Oh, can I use this? Okay. The 400. oh Oh, yang 400. soda, Okay, soda please. Jadi cup. Oke. Arigato gozaimasu. Tuh, Yang satunya nggak usah. dapat. Dapat satu. Dapat. Asik. Es krim biru. Enak. Kayak bubble gum tapi kok kecut ya? Ada sodanya sih, katanya sih soda. Ini mah soda apanya dah? Bener ini bubble gum tapi kecut. Soda api kan? Nah, ciri khasnya Osaka tuh kayak gini nih. Tuh. Banyak patung-patung heboh gitu. Tuh. Nah, di sini tuh mereka tuh punya satu icon yang terkenal tuh ini nih. Si bayi ini bayi nih guys. Ini bayi. Ini ikonnya Shinseikai. Emang iya ya? Iya, Bukan Osaka. bukan. Ini ikonnya sekitar sinilah. Nah, orang pada banyak foto-foto di sekitar sini karena mereka bisa dapetin foto yang di sana juga. Fotonya kita. Ya. Oke, kita akan jalan ke depan lagi. Dan udah habis, udah nggak ada apa-apa lagi. Depan sini itu udah naik, udah bukan tempat jajan-jajan lagi. Nah, ini tempatnya mainan-mainan. Ternyata kita nggak jajan sebanyak itu ya. Iya. Masih harus duduk, jadi mager deh. Ya, surprisingly di Shinseikai ternyata jajannya nggak yang Harus duduk soalnya. ya harus masuk restoran gitu loh, Terus Mager ya. kalau masuk restoran cuman beli gorengan sebatang tuh kan kayaknya gimana gitu. Tapi kalau terlalu banyak juga ngapain ya gitu. Ya wes, kita mau foto-foto, habis gitu kita Pulang. balik karena besok kita mesti ke Kyoto lagi. Kita besok akan ke Kyoto lagi. Bye-bye dari Dadah. Senkaku. Bye. Kondisi jam 7 malam. Sepi banget. Kayak semuanya udah pulang. Ya maghribnya emang maghribnya jam 5 di sini ya. Isyaknya jam 6. Ini jam 7 dah. Awas. Tapi Udah semuanya udah benar-benar tutup, nggak ada yang. nah, Ya Allah tapi cuma 1-2 tok. kan di Dotonbori pun tuh rame banget, tapi nggak yang sampai, kan orang kan selalu ceritanya ketika outing tuh Rame. ramenya tuh bener-bener nggak desek-desekan gitu. Dan itu enggak gitu. Ya rame aja, tapi nggak yang sampai segitunya. Iya. Entahlah. Intinya kayak ya rame tapi nggak rame banget, udah kayak pada pulang gitu jam segini. Ini udah arah pulang ke stasiun ya, Im, ya. Iya. Udah pada ke stasiun. Paling cuma tinggal foto-foto doang. Orang pada tutup tokonya.